Kembali lagi di Gulat News. Kabar pertama datang dari Sasha Banks. Update dari Sasha Banks kali ini yang pasti mungkin sedikit mengecewakan banyak fansnya Sasha Banks ya. Karena Sasha Banks ditemui dalam sebuah podcast Astu Radio yang mana dia mengungkapkan tentang masa depannya di dunia gulat maupun di dunia entertainment. Seperti yang kita ketahui ketika Triple H memegang kendali dan Vince McMahon sudah pensiun, banyak yang menduga dan juga banyak yang mengabarkan kalau Sasha Banks kemungkinan akan kembali ke WWE di bawah pimpinan dari Triple H. Tapi sepertinya hal itu mungkin bisa jadi tidak terjadi dalam waktu dekat. Karena seperti yang diketahui ketika Sasha Banks sudah keluar dari WWE, dia disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain di dunia entertainment seperti musik, acting, dan lain sebagainya. Dan dalam acara radio tersebut, Sasha Banks mengungkapkan kalau dia kemungkinan saat ini lebih fokus ke dalam dunia musik dan juga dia sedang banyak proyek yang pasti berkaitan dengan dunia musik dan juga entertainment. Bahkan dia juga kembali dalam season ketiga Mandalorian yang mana dia juga punya peran dalam serial tersebut. Dan dia juga mengonfirmasi kalau dia dalam waktu dekat lagi fokus untuk mengerjakan sebuah project musik. Kalau memang ini benar terjadi dan Sasha Banks sudah tidak berpikiran lagi untuk kembali ke dunia gulat dalam waktu dekat, dan jadinya fans-fans Sasha Banks tidak bisa menyaksikan The Boss dalam waktu dekat. Kabar berikutnya datang dari The Young Bucks, tag team terbaik di AEW. Salah satu EVP juga ya, Executive Vice President. Salah satu yang memimpin juga AEW bersama Kenny Omega. Setelah dia terlibat dalam perkelahian bersama CM Punk, dan dimana karena CM Punk juga ngejek-ngejek ataupun marah-marah terhadap mereka yang mungkin tidak mereka lakukan, The Young Bucks sempat mengancam kalau dia akan keluar dari AEW kalau CM Punk tidak diberi hukuman dari AEW ataupun dari Tony Khan. Dan ini sepertinya hal serius yang diungkapkan oleh The Young Bucks karena setelah itu dia dikabarkan atau dirumorkan menghubungi salah satu talent ataupun orang di WWE, mungkin partnernya atau mungkin temannya ya, untuk menanyakan bagaimana di WWE, dan dia sedikit menunjukkan ketertarikan untuk bergabung ke WWE. Seperti kita ketahui di AEW, The Young Bucks itu kontraknya hingga 2024. Kabar ini bisa jadi merumorkan kalau di tahun 2024 ada intendensi ataupun ada petunjuk kemungkinan kalau The Young Bucks berminat untuk gabung ke WWE setelah kontraknya habis. Ini mungkin karena perkelahian yang sudah terjadi dan juga masalah yang besar terjadi di tubuh AEW saat ini. Bisa jadi berubah pikiran mereka, tapi saat ini yang menyebar rumornya adalah Young Bucks tertarik untuk gabung WWE karena dia bertanya kepada salah satu temannya yang ada di belakang layar. Tapi belum tahu kalau dia itu ngubungin ke temannya aja atau dia langsung ngubungin ke manajemen WWE begitu ya. Tetapi dia jelas menunjukkan ketertarikan dan rencana untuk saat ini mungkin lagi sakit hati ya, rencana untuk bergabung ke WWE setelah kontraknya habis di tahun 2024. Apakah benar bisa begitu? Kita lihat saja. The Young Bucks maybe akan menjadi tag team terbaik juga di WWE, atau hanya masa depan dia hanya akan jadi pemeriah tag team division di WWE. Kabar berikutnya masih berkaitan tentang perkelahian, insiden yang terjadi di belakang layar setelah pay-per-view All Out di All Elite Wrestling. Dikabarkan kalau investigator dari independen itu didatangkan oleh AEW untuk meninvestigasi apa sebenarnya yang terjadi dan mengambil cerita dan juga kesaksian dari beberapa saksi yang melihat kejadian tersebut. Salah satu pegulat yang dimintai keterangan adalah MJF yang dikabarkan menyaksikan apa yang terjadi di perkelahian tersebut, insiden yang terjadi pada saat itu terjadi. Dan ini menunjukkan keseriusan dari manajemen AEW untuk mencari tahu kesalahannya di mana, siapa yang salah, siapa yang memulai. Baru setelah investigasi selesai atau mungkin banyak keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang mendukung, barulah bisa Tony Khan dan AEW memberikan keputusan apakah dia akan memecat CM Punk dan Ace Steel atau memang tetap akan mempertahankan semua talent yang terlibat. Tapi sejak saat itu
Tony Khan sudah memutuskan untuk mensuspend semua pegulat yang terlibat dalam perkelahian tersebut sampai batas waktu. Kemungkinan membutuhkan waktu sekitar berbulan-bulan ya. Tapi CM Punk sendiri butuh waktu sekitar 8 bulan kalau memang dia akan return lagi. Tapi banyak sekali yang meragukan kalau CM Punk bakalan return lagi ke AEW kalau dia tidak minta maaf sebesar-besarnya kepada semua talent di AEW. Apakah CM Punk mau? Kayaknya tidak deh. Kabar selanjutnya datang dari Johnny Gargano atau Johnny Wrestling yang sudah kembali ke WWE dan debut di main roster di tanggal 22 Agustus 2022 dalam episode Monday Night Raw. Kita tahu Johnny Gargano sudah akan aktif di WWE, tetapi setelah dia keluar dari NXT, dia sempat berpikir untuk join ke promosi gulat lain. Mungkin itu AEW atau Impact Wrestling atau New Japan Pro Wrestling. Dia tidak menyebutkan promosi gulat mana yang dia pertimbangkan untuk bergabung ya pada saat dia masih off dari dunia gulat pada saat itu. Dan di After the Bell podcast bersama Corey Graves, dia mengungkapkan hal itu dan dia bilang sempat ingin bergabung ke promosi gulat lain, tetapi dia kembali ke pemikirannya kalau dia masih bermimpi one day suatu hari bisa menjadi WWE Champion, dan juga sejak dia waktu kecil dia bermimpi untuk menjadi Intercontinental Champion. Mungkin dia masih ingin mewujudkan mimpi tersebut di dunia gulat di masa keaktifan di masa saat ini. Jadi mungkin ketika Triple H menawarkan hal tersebut, jadi mungkin Johnny Gargano menunggu apakah tawaran itu akan datang lagi sampai Triple H memimpin dan Triple H menawarkan. Dan waktu menunggunya ini bisa dibilang cukup worth it bagi Johnny Gargano, dan dia datang lagi ke Monday Night Raw dan mudah-mudahan bisa diberikan treatment yang signifikan dan juga membuat dia menjadi salah satu champion di WWE. Kabar selanjutnya datang dari our tribal chief Roman Reigns. Lagi-lagi berita tentang Roman Reigns ya. Dan kali ini beritanya datang dari Ringside News. Ada sebuah laporan sebelumnya kalau Roman Reigns direncanakan akan menjadi babyface ya hingga akhir tahun 2022 ini. Tetapi rencana tersebut sepertinya tidak jadi dijalankan karena ternyata Roman Reigns menolak untuk menjadi babyface ya, karena mungkin merasa karakter ini cocok jadi seorang heel dan cocok terus menjadi seorang champion. Dan kabar sebelumnya yang melaporkan seperti saya laporkan juga di Gulat News sebelumnya, kalau Roman Reigns memang direncanakan akan terus menjadi champion hingga tahun 2023 bahkan setelah WrestleMania. Karena Roman Reigns dan Paul Heyman menganggap the Tribal Chief has to be a champion. Karakter Tribal Chief ini harus karakter yang memegang champion. Karena kalau the Tribal Chief tidak jadi seorang champion menjadi sebuah hal yang tidak masuk akal bagi mereka. Mungkin gak logis juga ya menurut Roman Reigns dan juga Paul Heyman. Maka dari itu mungkin hingga tahun 2023 setelah WrestleMania, kalau sudah ada rencana Roman Reigns akan drop the title, bukan lagi champion, kemungkinan besar Tribal Chief atau karakter Roman Reigns ini, karakter the Tribal Chief ini tidak akan ada lagi di WWE, dan Roman Reigns mungkin akan debut dengan karakter baru ya, sepertinya begitu. Jadi mungkin ada yang mengharapkan Roman Reigns mungkin harusnya jadi babyface lah ya dalam waktu dekat ini, karena memang untuk melanjutkan ceritanya sebagai champion sepertinya tidak akan terlaksana. Roman Reigns akan terus menjadi seorang champions yang heel atau karakter yang jahat. Itu tadi rangkaian berita untuk episode Gulat News hari ini. Terus dukung channel ini, channel Gilang Gulat, dan jangan lupa subscribe, terus komen yang banyak biar videonya makin banyak penontonnya, dan jangan lupa juga. Terima kasih.